Jadi kalau tadi sudah ada narasumber dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, berikutnya adalah tetangga sebelahnya. Ini pembicaranya adalah dari Fakultas Farmasi. Beliau tidak mau dipanggil Dokter Ika, mau diminta memanggilnya Mbak Ika. Oke, Mbak Ika, salah seorang peneliti yang produktif, yang sangat-sangat energik ya dari Fakultas Farmasi ini, sudah banyak sekali menghasilkan inovasi dan juga publikasi yang tentunya menjadi salah satu tugas utama dari seorang dosen di Universitas Gadjah Mada. Namun di masa pandemi ini, Dr. Ika, Bu Ika tidak tinggal diam saja, namun bergerak cepat, ya, melakukan riset dengan cepat dan memberikan kontribusinya. Kalau tadi Prof. Rika bagaimana mendiagnostik, sekarang Bu Ika atau Mbak Ika akan menyampaikan inovasinya bagaimana mentransfer media-media ini dari satu tempat, dari satu lab ke lab yang lain, sehingga bisa didiagnostik dan bisa dilakukan uji dengan valid, sehingga akan memberikan informasi yang benar bagi para pasien itu. Baik, untuk menyingkat waktu, saya berikan waktu kepada Dr. Ika Puspitasari dari Fakultas Farmasi UGM untuk menyampaikan info dan invensi dan inovasinya tentang viral transport media untuk penanganan COVID-19. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Ika. Silakan Mbak Ika. Terima kasih Pak Kompiang. Selamat sore yang terhormat kepada Bapak Menteri Airlangga Hartarto, kemudian kepada Pak Rektor, Bapak Profesor Panut Mulyono, walaupun tadi kayaknya sudah pamitan, ada acara lain. Kemudian juga kepada Bapak Ketua PPK Gama, Pak Ganjar, yang nanti akan segera bergabung, moga-moga bisa segera bergabung. Kemudian juga yang terhormat kepada Bapak Wakil Rektor, Bapak Profesor Paripurna. Pada kesempatan kali ini izinkan kami tim dari Fakultas Farmasi UGM menyampaikan salah satu sumbangsih kami untuk COVID-19 ini, yaitu berupa viral transport media. Maka izinkan saya untuk share screen ya. Sudah kelihatan ya? Sampun. Saya slideshow dulu. Nah, ini jadi untuk produksi viral transport media ini, kebetulan saya bersama beberapa teman dosen, ada saya sendiri, kemudian ada Bu Wakil Dekan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Alumni, yaitu Bu Endang Lukitaningsih, kemudian ada ketua dari lab yang kita pakai, yaitu Applied Pharmaceutical Sciences Laboratory, Pak Adam Hermawan, kemudian juga ada Bu Riris Istighfari Jeni dan juga Bu Indah Purwantini. Maka kami dari tim farmasi UGM waktu itu karena kami tergabung dalam Sambatan Jogja atau Sonjo, kemudian kita ini kan juga ketemu dengan teman-teman dokter gitu ya, termasuk juga teman-teman dari ID, maka kami dengar ada kekosongan yaitu VTM dan juga Dacron atau flock swab untuk deteksi secara PCR. Nah, oleh karena itu, waktu itu kita juga dikontak dari Direktur Rumah Sakit BUMN yang menyatakan setidaknya kebutuhan itu sekitar 170.000 VTM sudah mulai kosong gitu ya. Awalnya kami tidak percaya karena apa? Di bulan Maret itu kan keadaan awal-awal pandemi kan masih baik-baik saja, tampaknya deteksi juga tidak masalah, tetapi kemudian pada tanggal 9 April kebetulan saya juga di Sarjito dan saat itu ada teman sejawat yaitu Dr. Riyad El Khoir, spesialis patologi klinik dan konsultan, yang meminta saya secara khusus untuk ketemu beliau setelah beliau bertemu dengan Satgas COVID DIY. Nah, saya tidak mengira bahwa ternyata pembicaraan ini yang menjadi jalannya. Saya yakin semua kita yang mengalami inovasi di masa pandemi ini mungkin sudah dituntun oleh Yang Maha Kuasa gitu ya. Karena apa? Kita nggak pernah membayangkan yang namanya viral transport media itu kan mungkin bagi teman-teman kesehatan itu kan hal yang sangat sepele gitu ya. Selama ini kita sering menggunakan, selama ini kita cukup membeli, tidak pernah merasa kekurangan. Nah, tetapi pada saat pandemi ini ternyata ini teman dari Sarsito menyampaikan, Bu Ika kita pernah nyoba
VTM ini dibikin dengan NaCl fisiologis 0,9%, ternyata RNA dari COVID-19 ini langsung terjun bebas, alias tidak bisa ditemukan atau diekstraksi. Sehingga kalau menggunakan NaCl fisiologis ini ya, berarti kan tidak akan bisa terdeteksi mana pasien yang negatif atau yang positif dengan COVID setelah dilakukan ekstraksi ya RNA kemudian deteksi dengan PCR. Nah, saat itu saya barulah berpikir, oh berarti ini real ya adanya kekosongan VTM yang terjadi saya rasa mungkin hanya di DIY ya waktu itu. Karena DIY kan ada lab dari tempatnya Dokter Titik, kebetulan juga teman, itu sempat saya tanyain gimana keadaannya, ternyata memang selama ini menerima VTM itu adalah donasi, kemudian dari BPTKL, kemudian termasuk apa namanya Balai Veteriner ya di Wates, itu mereka kan juga menyatakan bahwa memang ada kekosongan VTM ini. Nah, barulah pada saat itu saya merasa bahwa wah ini kayaknya memang kita farmasi harus bergerak. Karena apa? Saya langsung di depannya Dokter Riyad itu masih di Sarjito waktu itu, saya langsung sebentar ya dok, saya tak googling VTM versi yang sekarang ini yang seperti apa gitu ya. Karena apa? Saya ingat bahwa dalam kondisi pandemi ini WHO dan juga CDC pasti mengeluarkan formula-formula yang bisa diikuti oleh negara-negara ketiga, negara-negara yang seperti negara kita ini, sehingga biar bisa survive juga dengan kondisi keuangan yang mungkin tidak memadai. Maka yang kami lakukan tentunya adalah dari googling ini ya. Kemudian kita lihat bahwa ini memang adalah dalam pedoman merupakan hal yang penting dalam deteksi. Ini untuk deteksi dengan PCR tanpa adanya VTM ini tidak bisa dilakukan. Karena bisa kita lihat di sini yang dilakukan adalah teman dari UI membuat ini ya untuk Dacron atau swab-nya ya yang berbeda dengan untuk bakteri yang bisa dengan wooden. Kalau ini kan harus Dacron swab gitu ya atau flock swab. Nah, sementara yang membuat ininya siapa gitu ya untuk hasil dari yang sudah di swab ini untuk dibawa ini dia harus bertahan. Karena apa? Harus bisa benar-benar diyakinkan bahwa kalau memang ada virusnya itu akan bisa terekstraksi RNA-nya, kalau tidak ya memang tidak ada. Tetapi butuh yang namanya viral transport media ini. Nah, beberapa teman ada yang saya ajak bikin viral transport media ini malah bingung. Itu apa sih barangnya? Apa semacam ambulan? Itu juga ada yang menyatakan begitu. Bu Ika, kami siap mengirimkan kalau butuh ambulan. Waduh, bukan ambulan, ini itu media untuk membawa virus gitu ya. Kemudian beberapa teman farmasi saja juga tampaknya tidak antusias gitu ya, karena merasa alah ngapain toh kok kurang kerjaan gitu ya, sudah pandemi enak-enak WFH gitu ya. Kalau ini kan nanti harus WFO gitu ya. Jadi banyak pertimbangannya, tetapi kami mengambil peran di sini karena apa? Waduh kok kasihan ya teman-teman di garda terdepan ini yang mereka harus pakai face shield, harus pakai APD yang sampai apa namanya panas sekali beberapa jam. Mosok kita yang tahu ilmunya yang bisa membuat kok tidak bergerak. Maka akhirnya ini ya, kita ini ingin sekali bahwa apa VTM ini adalah hal yang vital. Tanpa adanya VTM ini tadi swab naso atau orofaring itu tidak bisa diperiksa dengan PCR dan akhirnya tidak akan bisa ditemukan berapa jumlah pasien COVID yang positif maupun negatif. Maka ya sudahlah, saya menetapkan diri mengajak beberapa teman, bahkan kita sempat malam-malam jam 7 malam sampai jam 9 malam tuh rapat Zoom ya, untuk nawarin ayo siapa yang ingin ikut untuk tim VTM ini. Karena apa? Kita sudah bisa melihat bahwa yang diperlukan dalam viral transport media ini adalah larutannya ini harus steril, berarti kita harus punya sarana untuk membuat yang steril. Kalau kita lihat minimal adalah pakai laminar airflow, kita juga punya. Kemudian biosafety cabinet kita juga kebetulan punya, ya. Jadi saya rasa kok nggak ada alasan untuk menolak, tetapi kita juga harus realistis. Dalam kondisi pandemi ini semua negara kan mengalami gitu ya, sehingga untuk membuat larutan isotoniknya ini mungkin kita akan terkendala bahan-bahannya. Maka saya langsung melihat isinya apa, ternyata adalah salah satunya harus ada HBSS-nya. Jadi Higgs Balance Salt Solution. Kita oprek isinya HBSS itu apa? Karena biar murah. Yang jual HBSS sebenarnya ada, tetapi dengan mungkin sekitar 500 ml itu sudah 1 sampai 2 juta. Maka kita oprek aja ini isinya apa gitu ya. Namanya farmasi kan sukanya ngeracik gitu ya. Jadi
kita ketahuan ini ya. Jadi HBSS-nya isinya apa, kita oprek, kita coba. Saya lihat, oh bahan-bahan ini, 8 bahan ini kita di lab ada semua. Saya tanya Bu Endang, ada enggak ini, laboran juga kita libatkan. Bu, ada semua, oke, berarti kita set up gitu ya. Masih ditambah dengan virus ini kan butuh host ya, dan butuh hidup, yaitu mengandung protein, pakai fetal bovine serum. Saya lihat harganya sekitar 6 jutaan, itu di sekitar bulan April. Walaupun sekarang kalau yang US origin sudah di atas 12 juta ya. Memang cepat sekali karena semua negara juga membutuhkan. Bahkan suami saya itu sampai bilang, wong cuma bikin serumnya anak sapi kok Indonesia tuh ya belum bisa. Lah nyatanya gitu gitu ya. Jadi ya sudah, kita pokoknya yang penting yang bisa kita jalankan yang mana gitu ya, dan bisa kita adakan. Kemudian antibiotik dan juga antifungi. Jadi kita lihat ini harus mengandung gentamisin dan juga mengandung fungison atau amphotericin B. Ini sebenarnya adalah buffer pH, jadi sangat mudah untuk dibuat, tetapi harus dibuat dalam ruangan khusus atau steril ya, aseptis steril. Nah ini seperti ini, mungkin tidak perlu kita ini ya, karena sebenarnya ini bisa dioprek ya, paling enggak ada 8 bahan ini, NaCl, KCl, CaCl2, magnesium sulfat ya. Ini semua kebetulan kita punya gitu ya, kita punya, maka kita berani bikin, bukan beli HBSS-nya, karena mungkin beberapa lab beli HBSS langsung, tapi ini kita ngoprek dari nimbang sendiri, ngelarutkan sendiri, kemudian menyaring sendiri, maka filter kita juga butuh, maka kemudian kita bikin apa? Begitu kita sudah punya bahan-bahan alatnya ya, ini yang biosafety kabinetnya kita punya, kemudian ini tim, dosen dan juga para laboran, maka untuk pembentukan tim ini saya menekankan ini adalah kerja sukarela. Dan kita tidak membayangkan bahwa kita akan bekerja selama ini, tetapi kita yakin bahwa ini tim ini adalah kerja sukarela. Kita sampaikan tidak ada honor, karena apa? Dalam pandangan saya di masa pandemi ini yang saya hitung, karena kebetulan saya yang menghitung juga untuk akhirnya mau dijual berapa, itu kita hitung untuk bahan itu sekitar 13.000, kemudian untuk tempatnya kan harus tabung yang RNase free dan juga harus yang steril, itu harganya sudah 7.000 sampai 8.000. Maka satu tabung VTM ini kita jual dengan harga 20.000. Kita memang tidak mengambil keuntungan. Kalaupun nanti kita bekerja biasanya sampai sore harus makan siang ya, Bu Endang dari Wakil Dekan Pengabdian Masyarakat ini memberikan dari fakultas untuk makan siang, ya wajarlah karena kita bekerja, tetapi tidak ada honor. Jadi memang ini kayaknya orang-orang yang rodok-rodok gila atau gimana gitu ya, karena memang niatnya memang kita ingin ini kesempatan kita membantu teman-teman di garda terdepan dengan apa yang kita bisa. Jadi di sini kita juga membutuhkan manajemen SDM gitu ya. Manajemen SDM ini karena apa? Sekali kita akan membuka ya open order untuk VTM ini, kita tidak akan pernah bisa menolak karena apa? Pasti nggak akan tega. Maka kita sudah yakinkan diri kita, ya sudah. Kalau teman-teman yang laboran dan analis silahkan nanti digilir ya. Tidak tiap hari bekerja, tetapi saya, Bu Endang ini tiap hari harus nongol gitu ya. Memang nggak ada yang mengharuskan, tapi ya hati nurani kita sendiri itu ya yang membuat kita memang ingin membantu teman-teman tenaga kesehatan yang lain gitu ya. Oleh karena itu pada saat itu kita menyampaikan membuat VTM ini kan awalnya hanya ingin mencukupi kebutuhan DIY, khususnya Sarjito, karena kebetulan saya juga di Sarjito. Nah, tetapi ternyata apa? Hal ini itu didengar oleh Pak Rimawan dari Sambatan Jogja dan juga sampai kepada Ketua IDDI DIY, yaitu Dr. Joko Murdianto, spesialis anestesi. Ternyata tanpa diduga, Dr. Joko inilah yang merekomendasikan bahkan menawar-nawarkan kepada teman-teman ID wilayah. Karena saya tidak tahu ternyata bahwa ID wilayah juga sangat kekurangan. Maka kita membuat hari Senin, hari Selasanya itu Dokter Joko telepon malam-malam gitu ya, kemudian menyampaikan bahwa Bu Ika ini nanti di wilayah akan memerlukan, dan yang pertama kali menelpon sesudah Sarjito adalah Ketua DKK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah waktu itu. Dan dari itu terus gitu ya sampai dengan kita tidak bisa menolak karena apa? Ya kalau mereka memang butuh, selama butuh kita akan melayani. Jadi biasanya kita sambil kerja di lab itu direktur rumah sakit, kemudian ketua dinas kesehatan
kabupaten atau kota atau bahkan provinsi itu telepon, bahkan dari Papua, Jawa Barat, bahkan juga Bangka Belitung, Kalimantan itu juga telepon. Maka saya sudah merasa ini kayaknya saya nggak bisa nangani, maka saya butuh paling nggak 2 admin gitu ya. Mungkin ini yang sekarang juga dialami oleh Pak Kuat di Genus ya, karena harus punya admin yang setiap saat pasti menanyakan banyak hal termasuk masalah pajak, masalah pokoknya saya nggak mau tahu, yang penting saya bikin, nanti biar yang ngurusin adalah mbak-mbak yang memang keahliannya ada di masalah keuangan itu tadi. Jadi kalau sampai sekarang para laboran tanya, Bu Ika, kapan kita berhenti bikin VTM? Saya bilang tidak tahu. Ya nanti kita doakan saja bahwa pandemi segera berakhir sehingga kita walaupun tetap bikin VTM tetapi kita tidak tergesa-gesa. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Rika, yang namanya pandemi ini kan sebenarnya sudah membombardir kita itu sejak lama. Dan itu mungkin akan terus terjadi. Sehingga VTM ini sebenarnya adalah kebutuhan yang vital karena akan terus bisa digunakan, bukan kok kita ndongake gitu ya, ndongake ada pandemi yang lain, bukan. Tetapi kalaupun nanti ada pandemi lain, misalnya virus-virus yang lain, sekarang pun sudah dilaporkan hati-hati nipah virus misalnya akan muncul lagi. Nah itu VTM ini akan terus bisa digunakan. Bahkan beberapa teman dari kedokteran gigi juga menyampaikan bahwa Bu Ika saya juga butuh loh untuk bakteri saya gitu ya. Jadi mungkin nanti kita juga akan membuatkan viral transport media versi untuk bakteri atau bakterial transport media. Dan ini sangat penting. Ternyata apa? Saya itu kadang sampai nangis gitu ya. Kalau apa? Kalau teman-teman direktur rumah sakit itu telepon, Bu Ika, matur nuwun, terima kasih. Kita sudah terbantu karena dengan adanya lonjakan ini kita bisa melakukan tracing ya termasuk untuk vaskes-vaskes yang primer seperti di Dinas Kesehatan Jepara ini pernah beli pesan 7.000 VTM dan itu disebarkan di vaskes-vaskes primer yang ada di Jepara. Jadi kita itu kadang ya nangis ya karena ternyata kasus masih tinggi. Jadi kalau orang jualan itu seneng kalau laris, tetapi kita sebenarnya ada rasa nano-nano gitu ya. Senengnya karena kita bisa membantu, sedihnya karena ternyata pandemi memang belum turun itu ya. Itu yang terjadi. Jadi saya sering menekankan pada tim ini bahwa pokoknya diniatkan kita itu ibadah. Sehingga apa? Semoga keluarga kita semua itu diberi kesehatan, nggak usah mikir uang, nggak usah mikir yang lain-lain gitu ya. Karena apa? Kita sadari kita ini masih dapat gaji dari pemerintah. Coba dibayangkan teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita yang mungkin terdampak COVID ini sehingga kondisi ekonominya itu kan terdampak. Maka sekarang tidak ada salahnya kalau kita ini tetap bekerja dengan tanpa mendapatkan honor. Itu yang selalu saya tekankan itu ya. Sehingga memang sampai sekarang ini ya tim masih solid gitu ya. Tiap hari kita selalu memberikan penjadwalan. Hari ini ada pesanan mana. Bahkan kita sampai mengantarkan pesanan ke itu Bandara Ya, Bandara Ya di Kulon Progo 4 jam sebelum pesawat berangkat harus dikirim. Itu juga beberapa kali karena pesanan dari Tangerang Selatan, dari Cikarang, dari Jawa Barat itu ada. Kemudian juga yang paling lucu cerita tentang pada saat kita mengirimkan yang ke Papua ya, karena Papua ini pernah ada direncanakan Garuda ada Bu dari Jogja ke Jakarta, tapi Jakarta ke Papua itu belum pasti. Waduh gimana, padahal VTM kita ini harus disimpan dalam suhu 2-8 derajat sehingga kita selalu memberikan ice gel ya, dan nanti sampai di lokasi disimpannya adalah di kulkas bukan freezer gitu ya. Nah kita pernah satu saat kejadian itu karena salah informasi VTM yang kita kirimkan untuk Jakarta untuk rumah sakit BUMN dan Wisma Atlet itu harusnya berangkat malam hari kereta, kita perkirakan sampai di sana kurang dari 12 jam. Nah itu ternyata sampai 30 jam baru sampai karena ternyata ada kesalahan dalam pengiriman. Kita sempat deg-degan ya, tetapi kita malah sekalian, saya bilang udah nggak apa-apa, kalau nanti memang rusak kita ganti, karena memang ini adalah kondisi di luar kemampuan kita. Nah ternyata dites oleh teman dari Wisma Atlet ini, ternyata Bu Ika ini ada kabar, ternyata
RNA virusnya dari COVID ini masih cukup tinggi sehingga sampai 30 jam masih bertahan karena memang dari CDC sendiri dinyatakan bahwa pada suhu 2 sampai 8 derajat ini VTM yang kita bikin ini bisa bertahan selama 1 tahun ya, idenya 1 tahun. Jadi lumayan kita agak lega. Yang penting tetap tadi ya untuk diberikan es gel sekitar paling enggak kita memberikan untuk 30 jam gitu ya, tidak hanya 12 jam. Nah, untuk yang Papua ini karena kesulitan tadi ya untuk lalu lintas dari yang Jakarta ke Papua, maka akhirnya kami membuat surat kepada Panglima TNI AU ya untuk atas ini ya budi baik dari teman Bu Indah ini temannya kan orang Auri, maka kita bisa mengirimkan ke Papua dan ini lewat Hercules gitu ya, Hercules. Jadi kita berterima kasih sekali karena kita bisa memberikan donasi ke Papua karena mereka memang sangat membutuhkan. Nah, jadi saat ini kita untuk pengadaan bahan baku, HBSS dan VTM serta pengujiannya sudah kita lakukan. Kemudian izin fasilitas produksi juga sudah disetujui karena kita juga menggandeng dari tempatnya ini ya STP juga dan DIT PUI yaitu dengan Gama Swayasa. Jadi izin fasilitas produksinya sudah keluar sementara nomor izin edarnya belum. Jadi kita masih dalam tahap itu tetapi kita sudah terus memberikan pelayanan untuk Dinas Kesehatan maupun Puskesmas ya yang menginginkan membeli virus transport media ini. Karena apa? Banyak sekali ya marketing dari industri farmasi karena kan banyak teman kita di industri farmasi yang juga menawarkan diri untuk menjadi marketing dan bilang Bu Ika itu ngerusak harga. Ini tuh kok harganya cuma 20.000. Itu tuh bisa dijual loh Bu 100 sampai 150.000. Waduh, saya dalam hati ya Allah sudah pandemi kok saya ini dapat cobaan. Saya itu tetek opo enggak gitu ya. Jadi saya bilang waduh minta maaf ya kita sedang bikin ini dalam rangka donasi, harga donasi tidak untuk dijual atau untuk mencari keuntungan, tapi ini hanya uang kembalian untuk bahan dan alat. Saya sampai bertanya ke Pak Rimawan karena beliau kan banyak hubungan dengan teman-teman KPK itu sampai kita saking takutnya saya nanya bisa enggak kalau kita bikin fakta integritas. Ternyata diperbolehkan untuk bikin fakta integritas yang menyatakan bahwa pembayaran dari VTM yang dibayarkan oleh para pembeli khususnya adalah Dinas Kesehatan, rumah sakit serta puskesmas ini adalah pengganti dari 13.000 untuk bahan dan yang 7.000 adalah untuk tabungnya. Itu sampai kita bikin yang ditandatangani oleh Pak Dekan kami ya, Prof Agung. Jadi memang kita ingin saat ini untuk harga donasi saja. Lab klinik yang datang ketemu saya juga banyak. Waduh, kayaknya sekarang Pak Kuat juga ngalami saat yang saya pernah ngalami dulu ya, dioyak-oyak, dikejar-kejar gitu ya. Itu sehingga kita harus tetap gitu ya yang kami nyatakan bahwa kita saat ini adalah untuk donasi memang kerja sukarela dan itu kita yakinkan terus untuk para mbak-mbak dan mas-mas yang membantu kami yaitu laboran ya. Ini jadi VTM itu bentuknya seperti ini sangat sederhana. Ini isinya adalah HBSS tadi diberikan dengan fetal bovine serum, kemudian ada gentamisinnya dan amfoterisin, artinya tidak boleh ada cemaran bakteri maupun jamur, sehingga nanti yang ada di sini dari swab naso dan orofaring itu benar-benar hanya virus gitu ya, bukan jamur, bukan bakteri. Ini contohnya tanggal pembuatannya harus disampaikan dan expirednya berapa, karena expirednya adalah selama 1 tahun gitu ya, dan ini harus disimpan pada suhu berapa harus disampaikan, yaitu 2 sampai 8 derajat Celcius. Maka saat ini sudah diproduksi atau artinya itu sudah diedarkan dan diambil oleh Dinas Kesehatan, rumah sakit maupun puskesmas itu sekitar 45.000 sekian, hampir 46.000 sampai dengan tanggal 21 Januari kemarin. Sehingga sebulan itu kita bikin paling enggak 5.000-an, tetapi ada masa bahwa kadang-kadang permintaan meningkat sehingga seperti yang DKK Jepara itu setiap hari kita produksi sekitar 1.000 ya, selama 7 hari ya 7.000 karena mereka butuhnya adalah 7.000. Distribusinya kemana? Dinas Kesehatan rumah sakit baik di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat dan juga Papua. Karena untuk yang kota-kota lain kami terkendala dengan masalah pesawat ya distribusinya. Kemudian untuk jasa-jasa yang lain untuk
pengiriman itu juga belum bisa memastikan karena ini kan harus dalam penyimpanan yang khusus gitu ya. Kemudian pengujiannya sudah selalu kita lakukan ya tentang cemaran jamur dan bakterinya. Namun kendalanya sebenarnya kami ingin melihat masalah apa namanya tadi ya, eee, jumlah RNA yang bisa diekstraksi dengan menggunakan VTM ini walaupun pernah dicoba oleh teman-teman di rumah sakit Wisma Atlet dan juga di RSP UMN Jakarta, tetapi sebenarnya kami pengen juga nguji ya, tetapi saat ini kami belum dapat perizinan untuk menguji pada pasien COVID positif untuk lihat RNA-nya itu seberapa sebenarnya yang bisa kita ambil atau recovery-nya. Pernah kita diberi oleh teman dari Fakultas Kedokteran Hewan, tetapi ini adalah coronavirus yang pada unggas, ternyata primernya berbeda, sehingga kami kesulitan kalau untuk PCR yang saat ini bisa dilakukan. Jadi ini yang bisa kami lakukan untuk pengurusan nomor izin edar, karena apa? Harapannya ini kan nanti bisa digunakan terus, tidak dalam pandemi sekalipun, untuk penelitian juga masih bisa diperlukan, tapi yang perlu kita tekankan bahwa kita tetap berharap pandemi ini berakhir, tetapi kami semua yang bekerja ini tetap tidak boleh terkikis ya, rasa kepedulian dan juga tadi jangan memikirkan uang dulu gitu, itu yang penting gitu ya. Jadi bagi kami pandemi ini adalah lahan inovasi seperti tadi disampaikan oleh Prof. Rika dengan apa namanya network-nya gitu ya, multidisipliner, interdisipliner, baik lokal maupun global dan nasional, dan tentu saja ini adalah lahan ibadah. Mohon dari panitia untuk bisa memutarkan video VTM ya, walaupun hanya 1 menit lebih sedikit untuk memberikan bayangan seperti apa yang kami lakukan. Terima kasih. VTM ini sudah diproduksi Viral Transport Media atau VTM ini diproduksi oleh Fakultas Farmasi UGM sejak tanggal 13 April 2020, digunakan untuk membawa spesimen dari nasofaring dan orofaring untuk dibawa ke lab dilakukan pemeriksaan PCR. VTM ini sudah diproduksi lebih dari 10.000 unit dan diedarkan pada 23 rumah sakit dinas kesehatan dan puskesmas di seputaran Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Jawa Barat, serta Papua. Akan pengabdian dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang dikerjakan secara sukarela oleh dosen, teknik, dan laboran sebagai bentuk partisipasi dalam diagnosis COVID-19. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Kompiang. Oke, Pak Tunun, Wika atas presentasinya dan juga pemaparannya. Mohon maaf, ini hujan sudah mulai
mengguyur, sehingga mungkin suara saya mudah-mudahan masih bisa jelas terdengar. Para sahabat UGM, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, disinilah kita bisa mencermati bagaimana karakter khas warga UGM dengan kerendahan hati dan memberikan kontribusinya tanpa pamrih. Itulah majority sikap dan landasan berpikir kita warga UGM demi untuk bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Saya kira ini menjadi pelajaran yang sangat baik dan menjadi poin yang sangat baik yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, bahwa di masa pandemi kita sebaiknya berbagi, memberikan solusi tanpa harus mengharapkan suatu imbalan. Nah, tentunya dari sisi inovasi, ini merupakan inovasi yang luar biasa karena bisa dikontribusikan kepada semua diagnostik untuk COVID di seluruh Indonesia, yang juga akan melengkapi inovasi apa yang disampaikan oleh Prof. Rika tadi.